When I was young, I used look at the warm up, and I was very attractive to see. Angin segar sedang tertuju kepada timnas Indonesia, di mana 4 pemain baru di awal 2025 telah berhasil diproses dengan lancar. Yap, hadirnya nama-nama Ole Romney, Dean James, Emil Audero, dan Cuy Pelupesi benar-benar membuat kedalaman skuad tim Garuda makin padat. Terutama buat posisi belakang dan depan, opsinya asli beneran banyak. Ditambah lagi dengan cukup banyak pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, sehingga itu pastinya membuat Patrick Kluivert punya keuntungan untuk memanfaatkan kapasitas dari pemain yang ada. Nah, di pos penjaga gawang timnas Indonesia yang sejatinya sudah ada Marten Pas yang selalu menjadi andalan pada 6 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini resmi bergabungnya Emil Audero ke skuad Garuda membuat tim terhindar dari masalah juga saja Marten Pas berhalangan tampil akibat skorsing atau cedera. Audero adalah salah satu pemain yang cukup mentereng di kancah sepak bola Italia karena pernah membela tim-tim kuat seperti Juventus ataupun Inter Milan. Dia juga pernah menjadi kiper andalan Sampdoria serta bermain untuk timnas Italia hingga level U21. Dan kini bermain di Palermo setelah kalah saing dari Gino Buttes di klub Italia milik orang Indonesia Como. Audero memutuskan untuk dinaturalisasi. Keputusannya untuk berpindah ke warganegaraan pun menjadi sorotan sejumlah media Italia seperti Calcio Time, Media Gol, sampai La Gazzetta yang membuat namanya sekaligus nama timnas Indonesia viral di kancah Italia. Media-media tersebut memberitakan proses naturalisasi Emil yang meski terbatas sempitnya waktu tersedia, namun berhasil diselesaikan tepat waktu oleh Federasi Indonesia. Menurut mereka, kedatangan Emil Audero tepat di saat masa krusial dari tim Garuda, sehingga diharapkan mampu menambah kedalaman skuad besutan Patrick Kluivert yang bakal melawan Australia dan juga Bahrain. Lebih lanjut, viralnya nama Audero setelah dinaturalisasi di kancah Italia juga membuat supporter klub yang dibilangnya Palermo ikut menyoroti pemain idolanya ini. Media Italia bernama Tifosi Palermo, sebuah media yang mewakili fans, menyebut nama lengkap Audero dengan menyertakan Mulyadi sebagai nama belakangnya, memberitakan rapuhnya proses naturalisasi dan kesiapan sang pemain untuk memperkuat tim merah putih. Mereka juga menyadari bahwa kehadiran Emil adalah demi meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat Indonesia kini berada di posisi ketiga dari klasemen sementara. Melalui media itu pun, para fans Palermo turut bangga dengan pilihan Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Ambisi dari skuad Garuda untuk menembus panggung dunia juga dinilai makin dekat dengan kehadiran ex-pemain Juventus ini. Yap, lahir di Mataram, Emil memulai karirnya di Akademi Juventus, klub raksasa Italia, dan juga berkesempatan untuk tumbuh di bawah bimbingan langsung dari legenda hidup sepak bola Gianluigi Buffon. Musim 2016-2017 menjadi momen penting bagi Emil karena ia dipercaya untuk menjadi debuti Buffon bersama Neto. Pada akhir musim tersebutlah pelatih Massimiliano Allegri memberinya kepercayaan untuk menjalani debut di Serie A dalam pertandingan melawan Bologna di Stadion Renato Dall'Ara. Antara 2016 hingga 2019, Emil terikat kontrak profesional dengan Juventus, namun ia sempat menjalani masa peminjaman ke Venezia dan juga Sampdoria. Selama memperkuat Venezia di Serie B, Emil Audero menunjukkan performa yang gemilang dengan nyaris membawa klub promosi ke Serie A, dan bahkan Venezia mencatatkan rekor sebagai tim dengan pertahanan terbaik ketiga di Serie B di musim itu. Lebih lanjut, ketika bergabung dengan Sampdoria pada musim 2018-2019, Emil kembali tampil mengesankan di Serie A dan mencatatkan semuanya 11 clean sheet dan membantu Sampdoria finish di posisi ke-9. Pada awal musim bersama Sampdoria, Emil Audero mengungkapkan bahwa ia menerima pesan dukungan dari Buffon. Buffon tidak hanya menjadi mentor bagi Emil di lapangan, tetapi juga figur yang membentuk mental dan profesionalisme dari Emil. Dalam sebuah wawancara pada 2019, Emil menyebut bahwa kehadiran Buffon dalam kehidupannya memberikan pengaruh besar dalam perkembangannya sebagai penjaga gawang.
Ia mengaku belajar dari keseharian Buffon termasuk bagaimana menghadapi tekanan pertandingan dan menjaga konsistensi performa. Setelah meninggalkan Juventus, Emil kini memperkuat Palermo di Serie B, dan meski perjalanan karirnya penuh lika-liku, Emil tetap membawa pengaruh besar dari Buffon dalam setiap penampilannya. Keputusan untuk memilih timnas Indonesia sebagai pelabuhan karir internasional juga tak lepas dari wejangan yang diberikan oleh sosok inspiratifnya itu. Ya, untuk sekarang ambisi dari Pak Erick Thohir dan seluruh bangsa tentunya menaruh harapan besar terhadap pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dan jajaran asistennya seperti Alex Pastoor hingga Danny Laza. Jajaran kepelatihan yang berasal dari Belanda itu dibebani target tinggi oleh Erick Thohir, yakni membawa skuad Garuda melenggang ke panggung dunia pada 2026 nanti. Nah, untuk mendukung Patrick Kluivert dan kawan-kawan, PSSI di bawah pimpinan Pak Erick pun dalam hal ini menawarkan pelayanan maksimal yang dibarengi dengan tuntutan yang sama tingginya. Ex-presiden Inter Milan itu berharap skuad Garuda bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan memperebutkan 2 besar di grup C kualifikasi demi mencapai tujuannya. Bentuk dukungan dari Pak Erick yang paling terlihat adalah dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi demi mempersolid kedalaman skuad dari tim Garuda. Tentu melihat Pak Erick Thohir yang memiliki tujuan jelas dalam membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, salah satu media Cina Sohu pun terkesan iri dengan menyebut para pemain keturunan Indonesia sebagai pemain asing sehingga timbul spekulasi sebagai bentuk sindiran terhadap skuad Garuda. Dalam konteks gencar mendatangkan pemain asing, kepercayaan diri dan ambisi yang ditunjukkan oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia sangat luar biasa. Selain itu, di saat yang bersamaan, Sohu menyebut kalau timnas Cina selaku rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini justru terlalu pragmatis dalam menggapai cita-citanya lolos ke Piala Dunia, di mana menurut mereka dalam situasi yang sangat kompetitif, persaingan antara kedua belah pihak pasti akan sangat sengit di sisa laga ini. Ya, persaingan ketat antar tim di grup C memang tak bisa terhindarkan di 4 laga sisa yang ada sekarang. Jelang laga-laga yang digelar di Sydney dan Jakarta pada tanggal 20 dan 25 Maret tersebut, Patrick Kluivert sempat menerima kabar buruk dari satu pemain yang ia panggil, yakni Kevin Dykes. Pemain serba bisa berusia 28 tahun itu dikabarkan mengalami cedera saat membela klubnya FC Copenhagen di laga kontra Chelsea. Meninggalkan lapangan dengan terpincang-pincang setelah terkilir karena mencoba merebut bola dari Trevoh Chalobah. Keadaan Dykes pun dicemaskan oleh para supporter skuad Garuda yang baru sekali melihatnya beraksi di laga kontra Jepang pada November lalu. Namun demikian, kondisi Kevin Dykes telah semakin baik belakangan, di mana sang pemain berusia 28 tahun itu memberikan update terkini yang menggembirakan. Pada Selasa 11 Maret dini hari kemarin, Dykes menyampaikan bahwa dirinya sudah mencoba kembali berlatih di lapangan dan mengindikasikan bahwa dirinya semakin siap untuk segera kembali bermain, dengan peluang bermain bagi timnas Indonesia di laga kontra Australia dan Bahrain juga masih ada. Kehadiran Kevin Dykes tentunya sangat berarti bagi skuad Garuda yang berupaya meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Karena inilah harapannya baik itu Dykes ataupun siapa saja pemain yang dipanggil kali ini bisa selalu dalam kondisi fit dan juga 100% siap untuk membela Garuda.